Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mailah NIM 191900050. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa modern dari kelompok 8. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa modern. Sebagaimana yang kita ketahui, pada saat kerajaan besar Islam mengalami kemunduran di abad ke-18 Masehi, Eropa Barat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada awal abad ke-18, kerajaan Safawi hancur, dan pada awal abad ke-19, kerajaan Mongol hancur di tangan Inggris, dan kemudian mengambil alih kekuasaan di anak benua India. Kekuatan yang masih dimiliki oleh Islam saat itu hanya berada di kerajaan Utsmani di Turki. Akan tetapi kerajaan tersebut juga mengalami kemunduran dengan kelemahan kerajaan-kerajaan Islam yang menyebabkan Eropa menjajah negeri-negeri Islam dengan mudah. Sejarah perkembangan Islam periode modern bermula pada tahun 1800 Masehi atau abad ke-18 Masehi hingga sampai sekarang. Pada awal periode tersebut, secara politik, kondisi dunia Islam berada di bawah kekuasaan kolonialisme, dan baru di pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit dan memerdekakan negaranya dari penjajahan. Periode tersebut merupakan zaman kebangkitan bagi umat Islam, karena dengan sadarnya umat Islam akan kemunduran serta ketertinggalan umat Islam dalam berbagai aspek, dan disitulah muncul pikiran serta pembaharuan yang akan membangkitkan umat Islam. Banyak hal yang menyebabkan adanya gerakan pembaruan dalam Islam, diantaranya yaitu adanya kesadaran para ulama Islam bahwa ada ajaran-ajaran asing yang masuk dan dijadikan ajaran Islam, sedangkan ajaran-ajaran tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya, seperti bid'ah, kufarat, dan lainnya. Ajaran-ajaran inilah yang menyebabkan Islam menjadi mundur. Oleh karena itu, para ulama Islam bangkit untuk membersihkan Islam dari ajaran-ajaran tersebut, dan gerakan tersebut disebut gerakan reformasi. Yang kedua, saat bangsa barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban pada periode tersebut, adanya berita tersebut, para tokoh Islam lebih sadar akan ketertinggalan umat Islam, dan pada saat itu mereka bangkit dan mencontoh dari negara-negara barat dari masalah-masalah politik dan peradaban, sehingga muncullah perubahan-perubahan dan pembaharuan serta gerakan-gerakan yang dilakukan oleh berbagai negara Islam di dunia, sehingga muncullah sedikit demi sedikit kebangkitan yang dialami oleh umat muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Rolia Prasetya, NIM 191900014, sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa modern dan juga aspek-aspek kemajuan perkembangan Islam pada masa modern. Faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa modern yang pertama yaitu kesadaran melakukan pembaharuan pemikiran, politik, dan peradaban. Perkembangan Islam pada masa modern memiliki tujuan agar umat Islam selalu berada dalam kemajuan, baik itu dalam segi teknologi, ilmu pengetahuan, maupun kebudayaan. Oleh karena itu, umat Islam kemudian mengirimkan para pelajarnya untuk menempuh ilmu atau mempelajari ilmu pengetahuan yang ada di barat, karena tidak ingin merasa tertinggal dengan kemajuan yang ada di barat. Kemudian kegiatan mengirimkan para pelajar tersebut juga merambah pada dunia politik, karena Islam tidak luput dengan dunia politik. Gagasan politik yang pertama diutarakan yaitu persatuan umat Islam sedunia atau pan-Islamisme yang diserukan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Kemudian gerakan ini lebih dilantangkan lagi keberadaannya oleh salah satu pemikir Islam yaitu Jamaluddin Al-Afghani.
uh, Jamaluddin Al-Afghani ini merupakan pemikir Islam pertama yang menyadari adanya dominasi dari Barat dan juga bahaya ancaman dari bangsa Barat. Setelah gerakan pan-Islamisme ini, kemudian timbullah gerakan nasionalisme umat Islam yang disebabkan oleh penjajahan yang dilakukan bangsa Barat pada umat Islam tersebut. Dan juga hal ini dipercepat oleh banyaknya para pelajar Islam yang menuntut ilmu ke Eropa. Yang kedua yaitu kemerdekaan negara mayoritas Islam dari penjajahan Barat. Negara dengan mayoritas umat Islam yang pertama kali memproklamasikan kemerdekaannya yaitu Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu kemudian disusul oleh negara-negara mayoritas Islam yang lain seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan atau India, Iran, Irak, Kuwait, Palestina, Aljazair, Sudan, Yaman, Mesir, dan masih banyak negara mayoritas berpenduduk Islam lainnya yang memerdekakan diri dari belenggu penjajahan Barat. Yang kemudian yaitu aspek kemajuan pada perkembangan Islam masa modern. Untuk aspek kemajuan pada perkembangan Islam masa modern ini, yang pertama yaitu aspek akidah. Akidah sendiri merupakan aspek dasar dalam agama Islam. Pemurnian akidah merupakan sebuah proses memperbaiki sekaligus sebagai reaksi terhadap paham tauhid pada umat Islam yang kini telah tercampur dengan khurafat. Pemurnian ini disebabkan terjadinya oleh mayoritas Islam yang pada abad 12 yang mengikuti kesyirikan dan kejahiliahan karena menyembah selain Allah dan juga kebodohan mereka untuk masuk pada ajaran yang sesat. Yang kemudian yaitu aspek syariah atau tajdid. Tajdid disebut sebagai upaya untuk membenarkan kembali atau menghidupkan kembali sesuatu yang telah dilupakan atau hilang dari Al-Quran dan Sunnah dalam penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, gerakan ijtihad dan rasionalisasi dimensi ajaran syariah itu penting untuk dilakukan karena pada era modern atau era kemajuan ini ajaran syariah seperti kembali percaya telah sebelumnya terlarang karena pengamalannya. Umat Islam itu terpaku pada tokoh-tokoh tasawuf yang kemudian menggiring sikap tidak mau menerima pendapat dari pihak lain atau merasa yang paling benar. Karena memiliki sikap tersebut, umat Islam pada saat itu tidak bisa menyikapi suatu persoalan secara objektif. Benar atau salahnya suatu hal itu tidak lagi dilihat sebagai persoalan, tetapi dari mana asal persoalan tersebut ada, seperti dari kelompok mana, oleh siapa. Dan kemudian hal itu menyebabkan umat Islam menjadi terkurung pada saat itu karena mereka tuh terlalu mengagungkan atau mengikuti sabda dari panutannya dan tidak ada keinginan untuk menolak. Yang ketiga yaitu aspek ilmu pengetahuan. Islam adalah agama yang sangat mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan. Islam juga mengharapkan manusia untuk menerapkan rasionalisme dan iman dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Manusia juga dianjurkan untuk tidak cepat merasa puas dengan ilmu yang telah didapatkan, karena ilmu yang telah didapatkan tersebut tidak akan cukup untuk menjawab seluruh persoalan yang ada di dunia ini. Ajaran Islam mendapatkan tanggapan positif dari pemikir Islam pada zaman klasik, pertengahan, dan modern. Masa pembaruan merupakan masa kebangkitan dari umat Islam. Pada era kebangkitan ini, tokoh muslim berusaha untuk menguasai kembali ranah keilmuan yang sudah dikuasai Barat dengan mempelajari pengetahuan dan pemikiran Barat untuk mengembangkan teknologi yang tetap berlandaskan pada sunnah dan Al-Quran. Yang keempat yaitu aspek politik. Aspek politik yang pertama ada gerakan pan-Islamisme. Telah dijelaskan tadi bahwa pan-Islamisme ini merupakan gerakan
persatuan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia yang digagas oleh Wahabiyah dan Sanusiyah, tetapi dilantangkan lagi oleh Jamaluddin Al-Afghani, yaitu salah satu pemikir Islam. Nah, gerakan Pan-Islamisme ini merupakan gerakan pada bidang politik. Gagasan ini tuh mengajarkan umat manusia untuk bersatu melawan tekanan yang diberikan oleh bangsa Barat. Secara luas, pengertian dari Pan-Islamisme ini yaitu solidaritas antar umat Muslim untuk menghadapi kolonialisme atau jajahan bangsa Barat dengan tetap menempatkan ajaran Islam sebagai pedomannya. Nah, gerakan Pan-Islamisme ini dapat terrealisasikan dengan baik dan jika umat Islam bersatu tetapi tetap berpedoman pada Al-Quran, sehingga umat Islam pada saat itu yang melupakan Al-Quran dan Sunnah pada penerapan kehidupan sehari-harinya harus kembali kepada pedoman yang sudah diajarkan dalam agama Islam untuk mencapai tujuan dari gerakan Pan-Islamisme ini sendiri. Yang kedua, dari gerakan dari aspek politik yaitu gerakan nasionalisme. Gerakan nasionalisme muncul akibat dari keinginan negara mayoritas Islam untuk bebas dari belenggu penjajahan Barat. Gerakan nasionalisme ini dapat berupa kegiatan diplomasi, perjuangan bersenjata melalui pendidikan, serta ajakan untuk mempersiapkan kemerdekaan pada negara-negara yang terjajah tersebut. Yang terakhir, dari aspek kemajuan perkembangan Islam masa modern ini yaitu aspek pendidikan. Pembaruan Islam itu juga berorientasi pada pola pendidikan yang ada di Barat, yang berpendapat bahwa kemajuan yang ada di Barat dan kebudayaan yang ada di Barat itu merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Islam, sehingga umat Islam itu ingin menguasai kembali sumber dari kemajuan dan kebudayaan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh umat Islam yaitu dengan mendirikan sekolah-sekolah yang sama dengan yang ada di Barat dan juga mengikuti pola pendidikan yang ada di Barat seperti sistem pengajaran ataupun hal lainnya yang berorientasi pada pendidikan. Selain itu juga selain mendirikan sekolah-sekolah dan mencontoh pola pendidikan yang ada di Barat, umat Islam juga mengirimkan para pelajarnya untuk menempuh pendidikan di Barat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.